Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enovita Rosyida Abriwana. Saya merupakan peserta Latsar CPNS 2021 di PPSDM Regional Bandung dari golongan 2 angkatan 4 dan kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan sintesa agenda 3 dan personal branding. Pada sintesa agenda 3 terdapat manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Dalam manajemen ASN terdapat kedudukan ASN, yaitu unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai. Peran ASN sendiri terdapat 3 sebagai perencana, pelaksana, pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah, dan pembangunan nasional. Tugas ASN adalah pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam manajemen ASN diatur hak dan kewajiban ASN. Hak PNS terdapat pada pasal 21 UU Nomor 5 Tahun 2014. Hak P3K pada pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 2014. Kewajiban ASN sendiri pada pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 2014. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, asas profesionalitas, ketentuan peraturan, dan perundangan. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 4 kategori barang dan jasa yang terdiri dari barang dan jasa atau privat, barang atau jasa tol, barang atau jasa kolektif, barang atau jasa umum. Selanjutnya terdapat 4 klasifikasi pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan administratif. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga, pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Yang keempat, pelayanan regulatif, atau pelayanan yang melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip yang harus ada di pelayanan publik meliputi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa sih harus WOG? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang pertama, dari faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Kedua, faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antara sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, terdapat keberagaman, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Tantangan dalam praktik WOG terdiri dari kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, serta kepemimpinan. Personal branding yang harus terdapat pada ASN adalah ikat, integritas, kompeten, aksi, dan terampil. Sekian penjelasan sintesa agenda 3 dan personal branding dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.